gitu. Nah setelah itu dijemur, jadilah GKG atau gabah kering giling gitu. Nah setelah dijemur itu tidak dipisahkan antara bulir padi yang berisi dengan yang kosong itu. Biasanya kalau secara manual ditapi gitu ya, dengan bantuan angin begitu. Nah kemudian setelah gabah kering giling dimasukkan ke mesin penggiling, baru jadi beras seperti itu. Tadi yang kelompok yang mana ya, yang pertama itu nanya lah, emang beras awalnya dari situ punya kulit gitu. Ada kulitnya itu, kulit padi. Nah itu jadinya beras seperti itu. Di sini ada pertanyaan kan? Ini obat apa yang digunakan supaya padi agar tetap sehat dan terjaga kualitasnya? Oke, obat di sini untuk hama penyakit atau untuk pertumbuhan? Buat pertumbuhan. Buat pertumbuhan itu ada pupuk kimia dan pupuk organik yang dipakai. Pupuk organik, pupuk padatnya ada, kemudian pupuk cairnya ada. Pupuk cairnya ada itu dari bahan-bahan yang mudah didapatkan di sekeliling. Ada yang dari telur, sumber protein hewani, ada yang dari limbah paku dan sebagainya. Kemudian untuk pupuk organiknya biasa pakai urea dan ponska. Itu pupuk yang mendapatkan subsidi dari pemerintah. Gitu. Apa dampak penerapan tanah terhadap kualitas hasil panen? Subsidi dari pemerintah. Oke, siap. Nah, pupuk organiknya didapatkan dari mana? kalau tandur itu ya mempertahankan tradisi secara manual ya sebenarnya gitu. Tapi kalau ditanya pengaruh, yang namanya manual akan mempertahankan sifat asli dari apa yang digunakannya. Karena ini bersentuhan dengan lahan, dengan tanah, maka sifat asli tanah itu akan dipertahankan dengan tanah ini, sehingga kesuburan tanahnya ya, jika dia melakukan pemupukan secara ramah lingkungan, maka kesuburan tanahnya akan semakin memanjang gitu, akan dirasakan dalam jangka waktu yang panjang gitu. Tidak terjadi apa yang namanya degradasi lahan gitu. Lagi boleh? Hambatan apa saja yang mempengaruhi produktivitas dalam penanaman? Oke, yang mempengaruhi produktivitas itu ada tiga kelompok besar. Yang pertama adalah benih. Benih itu harus menggunakan yang bersertifikat, berlabel ya. Itu sudah disertifikasi oleh BPSB, gitu ya, atau badan yang membawahi sertifikasi benih kayak gitu. Nah, yang kedua terkait dengan benih ya, masih terkait dengan benih. Benih itu harus menggunakan varietas atau jenis padi yang sesuai dengan lingkungannya, sesuai dengan daerahnya, disesuaikan gitu. Baik itu dari segi kelembapannya, kemudian cuaca dan ketinggian. Nah, itu karena masing-masing jenis padi itu beda-beda spesifikasinya kayak gitu. Nah, itu yang pertama terkait dengan benih. Yang kedua, pemeliharaan. Pemeliharaan itu meliputi pemupukan, pengendalian hama penyakit, dan pengaturan air gitu. Nah, pemupukan tadi sudah dilakukan 2 kali. Kemudian pengendalian hama penyakit itu kita harus dicegah dulu sebelum terkena hama dan penyakit. Nah, dicegah dari mulai persemaian itu disemprot, kemudian diamankan dari pengaruh hama dan penyakit. Bisa ada yang pakai jaring di persemaian dan lain sebagainya. Kemudian pengaturan air. Nah, kadangkala sering salah persepsi bahwa padi itu sering digenang. Nah, bukan itu maunya, karena padi itu bukan tanaman air. Gitu. Sehingga jika terlalu sering atau terlalu lama digenangkan, maka akan mempengaruhi produktivitas karena anakan akan sedikit. Anakan padi akan sedikit. Nah, itu. Yang ketiga itu adalah apa itu? Perbenihan, ya, pemeliharaan, kemudian pengolahan tanah. Nah, yang ketiga adalah pengolahan tanah. Pengolahan tanah yang baik itu dibalikan dulu tanahnya, kemudian disinari oleh matahari, dibiarkan dulu, baru diberikan pemupukan dan lain sebagainya, kapur dan lain sebagainya, kemudian baru diratakan.
Nah itu jadi perlu waktu di pengolahan tanah. Itu 3 kunci untuk yang mempengaruhi produktivitas padi: perbenihan, pengolahan tanah, dan pemeliharaan. Nah, itu apa gejala awal yang menunjukkan padi itu terkena penyakit? Itu bisa dilihat dari daun. Dari daun ya, bisa dilihat dari daun. Apakah dia kurang unsur hara? Itu dari warna kuning ya. Warna daun itu menguning, atau warna hijau daunnya menuju kuning gitu. Nah itu bisa dilihat dengan alat yang namanya BWD, bagan warna daun. Nanti ada klasifikasi warna daun, apakah ini kurang pemupukan atau tidak gitu. Nah bisa juga melihat dari daun itu terkena hama penyakit atau tidak. Itu dilihat dari adanya bercak atau tidak di daun. Bercaknya bentuknya seperti apa? Apakah bulat atau belah ketupat, di tengahnya ada hitamnya atau enggak. Nah itu. Kemudian dari pertumbuhannya, seharusnya tanaman ini tingginya udah 1 meter misalkan, tapi masih 50 cm. Nah itu bisa dilihat dari sini. Oh ya. Oke. Oke. Cukup. Oh ya, terus Oh, ya, jadi bisa. ya Betul. lingkungan sekitar, kemudian di tanaman padinya juga bisa dilihat apakah ada makhluk atau enggak. Biasanya kan diamnya di rumpun, di pangkal tanaman di bawah, di yang lembab. Apakah teknik tandem masih relevan menghadapi perubahan iklim di Masih, tapi yang menjadi hambatannya adalah ketersediaannya. Karena kan ini secara manual, jumlah SDM petaninya juga semakin berkurang dan bertambahnya umur, ya, sehingga itu yang menjadi hambatan. Perlu regenerasi petani gitu.